making disciples, transforming lives. Nah, coba kita sama-sama lihat, kita baca dari kitab Matius pasal yang ke-9, kita baca ayat 1 sampai 8. Dari kisah ini, saya akan berikan ada 3 berkat atau 3 kebaikan yang Tuhan kerjakan lewat kematiannya. Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, dari satu cerita ini kita bisa temukan ada 3 berkat atau 3 kebaikan yang kita bisa terima lewat kematian Yesus. Satu kali ada orang-orang lumpuh dibawa oleh teman-temannya, lalu begitu sampai di hadapan Yesus, yang pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini adalah kejadian waktu Yesus masih hidup, masih bekerja di muka bumi. Masih berjalan dan melakukan pelayanannya. Tapi Yesus tahu bahwa dia nggak bisa selamanya hidup sebagai manusia. Makanya dia menteraikan semua berkat itu lewat kematiannya. Dan hal pertama yang kita terima lewat kematian Yesus adalah pengampunan total atas semua kesalahan yang kita lakukan. Katakan amin. Misalnya kalaupun tidak ada sorga neraka, padahal itu bohong. Misalnya, gak ada sorga misalnya. Tapi dengan apa yang dilakukan Yesus, dengan dia mati di atas kayu salib, dengan memberikan kita pengampunan dosa, itu pun sudah memberikan kita kebaikan. Contoh, pernahkah Anda itu berbuat salah kepada seseorang dan orang itu mengampunimu? Orang itu berkata, "I forgive you." Tak hapuskan kamu dari utang maafmu. Sekalipun orang itu tidak membuatmu masuk ke sorga karena dia seorang manusia, tapi dengan dia mengampuni kesalahanmu, Anda terima berkat gak? Anda gak perlu lagi hidup dalam penyesalan. Pernah gak saudara merasa menyesal dengan apa yang Anda lakukan? Perasaan penyesalan itu menyiksa, saudara. Ya, mungkin beberapa di antara saudara hari ini hidup dengan sebuah penyesalan karena dulu mungkin Anda melakukan sebuah kesalahan yang memalukan. Atau mungkin Anda adalah seorang wanita yang pernah menggugurkan kandungan. Perasaan bersalah dan penyesalan itu terus menguasaimu. Anda tahu perasaan itu adalah perasaan yang menyiksa. Anda mungkin melakukan sebuah kesalahan yang Anda sendiri sebetulnya nggak mau melakukan hal itu, tapi Anda melakukan kesalahan itu, dan itu torturing your soul. Anda merasa bahwa Anda itu menyesal dengan, kok aku bisa melakukan hal sebodoh ini. Lihat, efek dari seorang manusia yang mengampuni orang lain itu membebaskan orang itu dari perasaan bersalah. Membebaskan orang itu dari kesalahannya. Padahal itu manusia, itu gak bisa membuatmu masuk ke sorga. Apalagi Yesus. Dia itu bukan manusia tapi dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Lalu dia mati di atas kayu salib dan lewat
darah yang tertumpah dan kematiannya, dosa kita itu diampuni total. Katakan diampuni total. Nah, coba bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke berkat. Saudara, ada seseorang, saya pernah baca sebuah buku, saudara. Ada sebuah kisah nyata yang diceritakan di buku itu. Ada orang yang punya warisan itu sebetulnya kalau diuangkan itu triliunan. Tapi dia mati sebagai orang miskin. Pertanyaannya kenapa kok dia mati sebagai orang miskin? Karena dia nggak tahu bahwa dia itu punya warisan sebesar itu dari orang tuanya. Nah, itulah yang terjadi dengan kita, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Apa yang terjadi kalau kita hari ini tidak mengetahui berkat apa yang Tuhan sudah berikan lewat kematiannya? Maka kita nggak bisa menarik atau menikmati benefit dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu seperti Anda mengidap sebuah penyakit yang nggak bisa sembuh. Lalu ternyata hari-hari ini dokter itu melakukan penelitian dan melakukan penemuan bahwa ternyata penyakit yang nggak bisa disembuhkan itu ternyata ada obatnya. Tapi nggak ada seorang pun yang memberi Anda tahu. Memberitahu bahwa sudah ada obatnya. Apa yang terjadi saudara? Anda akhirnya tidak mengalami kesembuhan karena Anda nggak tahu. Nah, hari ini kita harus tahu berkat apa yang kita terima. Ketika kita percaya kepada Yesus dan percaya kepada kematiannya. Yang pertama adalah pengampunan total atas semua kesalahan yang kita lakukan. Ada amin? Itu seperti ini loh. Saudara, Anda itu punya utang. Dan utang KPR dengan jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba satu kali pihak bank itu berkata bahwa surat utangmu itu sudah di-cancel. Karena ada orang lain yang melunasi utangmu. Saya mau tanya, kira-kira Anda merayakannya enggak? Pasti Anda akan celebrate. Dan itulah yang Yesus lakukan. Coba kita baca satu ayat, Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat 13 sampai ayat 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ia mengampuni dengan cara apa saudara? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya atau dihapuskannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia membayar semua utang dosa kita yang kita nggak mungkin bisa bayar. Dan itu dikerjakannya dengan memakukan Yesus dari antara orang mati. Jadi hari ini dalam nama Yesus, siapapun hari ini, kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kalau ada orang di sini angkat tangan, aku nggak berdosa, Anda nggak tahu diri. Kita nggak tahu diri. Kita semua ini penuh dengan dosa. Dan hari ini, sebuah kenyataan kalau kita percaya kepada Yesus dan percaya kepada kematiannya, dosa kita sudah diampuni. Dan hari ini setan nggak bisa menuduh kita. Bahkan manusia nggak bisa menuduh kita. Kita bukanlah masa lalu kita. Yes, mungkin dulu Anda pezina. Yes, mungkin dulu Anda pembohong. Yes, mungkin dulu Anda adalah pendosa. Tapi hari ini dengan Yesus memakukannya di atas kayu salib, Dia sudah meniadakan surat hutang itu. Di mata Tuhan kita bukan lagi pendosa. Di mata Tuhan kita bukan lagi pezina. Di mata Tuhan kita adalah ciptaan baru. Katakan amin. Jangan izinkan iblis mendakwamu. Karena surat hutang yang mengancam kita dan mendakwa kita sudah dihapuskan. Setiap kita hari ini, kalau Anda percaya kepada Yesus,
kita bisa datang dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Hati nurani yang murni itu maksudnya apa? Hati yang bersih, gak ada lagi tuduhan. Bahwa kita satu kali kelak, kalau kita mati nanti, kita tidak lagi mati di dalam dosa kita. Tapi kita mati karena kita memperoleh pembenaran di dalam Tuhan. Amin. Gak ada yang bersukacita di sini. Kalau yang bersukacita, tepuk tangan bagi Tuhan. Itu seperti saudara itu sekarang terbukti melakukan kesalahan dan harus dipenjara seumur hidup. Dan tidak ada cara lain yang Anda bisa lakukan untuk membebaskan dirimu. Tiba-tiba pada waktu eksekusi Anda harus dijebloskan di penjara untuk melakukan atau melaksanakan hukuman seumur hidup. Tiba-tiba dari pihak hakim, kejaksaan dan kepolisian mengatakan bahwa Anda bebas. Kenapa? Karena ada orang lain yang menggantikan hukuman bagimu. Hukuman gak bisa batal, hukuman tetap dilaksanakan, tapi ada orang lain yang menggantikannya. Itulah yang kita alami lewat kematian Yesus. Yesus menjalani hukuman yang harusnya kita jalani, supaya hari ini kita lolos atau bebas dari hukuman. Ada amin? Siapa yang suka ngomong Tuhan itu gak adil dalam hidup ini? Saudara, siapa yang ngomong Tuhan gak adil? Kenapa Tuhan gak adil sama hidupku? Dengar baik-baik, beneran Tuhan mau adil. Saudara, Anda benar wish Tuhan itu adil dalam hidupmu? Kalau Tuhan adil, kita semua sudah di neraka semua, saudara. Jadi jangan pernah tuduh Tuhan gak adil. Halo, amin? Karena apa? Kalau memang Tuhan itu betul-betul adil gak sih bagi Tuhan? Tuhan mati sementara kita hidup. Itu gak adil loh. Di dalam ketidakadilannya itu ada kasih karunia. Betul? Kalau Tuhan itu betul-betul melakukan adil, hari ini kita semua layak masuk ke neraka. Saudara, disitulah letak keadilan Tuhan. Di dalam keadilan Tuhan ada mercy. Kita itu seharusnya cerita yang gak adil. Kita yang berbuat, tapi Yesus yang tanggung. Gak adil kan? Tapi justru disitulah letak keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu disertai dengan kasih karunia bagi kita. Amin. Yang kedua, coba kita lihat baca lagi di Matius pasal yang ke-9. Dikatakan begini, ayat yang ketiga dikatakan begini, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Setelah Yesus berkata, percayalah hai anakku dosamu diampuni, berkatalah ahli Taurat, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saya coba lingkari kata-kata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ternyata saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kalau Anda lihat dalam cerita kehidupan perjalanan Yesus, mereka ini sebetulnya lihat banyak mujizat, lihat banyak tanda yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi tetap saja mereka itu berpikir jahat dalam hati mereka, dan itu menyebabkan mereka itu tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal sudah gamblang, pelayanan Yesus itu menggenapi semua apa yang dikatakan di dalam kitab perjanjian lama tentang Mesias. Ada 900 janji kurang lebih. Atau 900 nubuatan tentang Mesias itu semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi kemanapun Yesus pergi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu dikuasai oleh pikiran jahat sehingga mereka tidak lagi percaya. Nah, sebetulnya ini menggambarkan apa yang Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib dan ketika dia mati. Catat baik-baik, berkat kedua kematian Yesus adalah dia menghancurkan setiap kuasa
yang mengendalikan kita. Katakan kuasa yang mengendalikan kita. Bapak Ibu dalam hidup kita, kalau Anda mau jujur, seberapa sering kita itu mengizinkan sesuatu menguasai hidup kita? Seberapa sering kita ini dikuasai oleh contoh, kita mengizinkan kedagingan kita mendikte atau menguasai kita. Berapa banyak kita juga mengizinkan diri kita dikuasai oleh ego. Atau sikap tidak mau mengampuni. Atau sikap tidak mau bersyukur. Berapa banyak kita gak bisa menang sama sikap yang namanya mengeluh. Kita mengizinkan diri kita dikuasai oleh sikap itu. Dan bagi beberapa orang, sulit untuk menang itu seperti Anda itu menghadapi sebuah kuasa yang sulit Anda itu kalahkan. Mungkin beberapa itu adalah kuasa gelap. Mungkin itu adalah kuasa setan. Atau mungkin itu adalah kecanduan. Tabiat-tabiat buruk. Sebuah kebiasaan buruk mungkin sulit Anda menangkan. Atau mungkin itu sebuah apa saudara? Itu mungkin sesuatu yang hari ini menghalangi pertumbuhan rohanimu. Mungkin itu media, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Anda merasa bahwa aku gak bisa kalahkan itu. Tapi tahukah saudara, waktu Yesus mati, Yesus itu memberikan kuasa untuk menghancurkan segala sesuatu yang mendikte atau mengontrol atau mengendalikan saudara. Katakan amin. Saudara punya kuasa. Mana ayatnya? Coba kita buka sama-sama. Kita baca di Roma pasal yang ke-6. Karena kita tahu, ayat 6. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Katakan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Beberapa mungkin bukan dosa, tapi beberapa itu temperamennya menguasai. Atau moodnya, beberapa orang gak bisa mengalami terobosan di beberapa area, karena dia mengizinkan dirinya dikendalikan oleh moodnya. Dia gak punya power untuk bisa kendalikan moodnya. Atau beberapa mungkin membiarkan orang lain menguasai dia. Seseorang atau hal-hal tertentu. Atau bahkan berapa banyak orang dikendalikan oleh masa lalunya. Mungkin waktu masa pacaran saudara punya trauma. Ya, trauma itu begitu dalam hidupmu. Dan hari ini saudara itu tertambat oleh unfinished business di masa lalu yang gak beres di hati. Itu seperti bagasi. Lalu Anda masuk dalam pernikahan. 20 tahun memasuki pernikahan, Anda gak bahagia. Kenapa saudara? Karena Anda masih tinggal di masa lalu. Masa lalumu menguasai dirimu dan Anda gak tahu, Anda gak bisa menang terhadap itu. Hari ini saya mau katakan, kematian Yesus di atas kayu salib menghancurkan semua kuasa yang mengendalikan hidupmu. Saudara punya kuasa untuk menang, katakan amin. Kita baca ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Bayangkan, maut gak lagi berkuasa atas Dia, juga maut tidak lagi berkuasa atas kita. Apalagi yang lebih besar dari kuasa maut? Kalau maut aja gak lagi punya sengat atas hidup kita, apalagi itu masa lalu, kecanduan, ya temperamen, ego, kebiasaan buruk, sikap-sikap yang buruk. Saudara, kita bisa menang, katakan amin. Bahkan termasuk semua pengaruh setan atas hidup Anda.
Saudara, nanti di ujung kebaktian ini, bagi semua yang sakit, nanti Anda keluar dari bangku, lalu Anda ada pendoa-pendoa yang akan siap sedia. Jadi di seluruh GMS, hari ini seluruh pendeta akan melepaskan doa pengurapan. Di situ nanti ada minyak yang sudah disediakan untuk mengoleskan di hadapan saudara. Kita percaya hari ini segala kuasa yang menghimpitmu itu dihancurkan. Katakan amin. Termasuk nanti bagi Anda yang sakit secara fisik. Karena firman Tuhan berkata, kalau ada yang bersuka cita, ya baiklah engkau juga turut bersuka cita. Tapi kalau ada yang sakit di antaramu, baiklah ia bawa ke seorang penatua supaya dia mengoleskan minyak dan doa yang lahir dari iman akan membangunkan dia. Itu ayatnya. Jadi hari ini di seluruh GMS, hari ini melakukan ibadah kesembuhan ilahi, khususnya kita berdoa untuk Anda yang sakit, Anda mengalami kesembuhan. Tapi lebih dari itu, berkat kedua dari kematian Yesus, itu adalah Anda juga bisa mengalami kemenangan di dalam segala area dalam hidup Anda. Trauma tidak akan menguasaimu. Masa lalumu tidak lagi akan menguasaimu. Kebiasaan buruk, tabiat-tabiat buruk, sikap-sikap yang buruk, uang, apalagi dosa tidak lagi punya sengat atas hidupmu. Pulang dari tempat ini, Anda bisa menang. Bagi beberapa orang, contoh ya, saya dulu waktu sebelum bertobat sungguh-sungguh, saya merasa bahwa semua orang Kristen itu sama aja. Ya kita ini cuma datang ke gereja, tapi sehari-hari ya pasti semua juga gak bisa menang sama yang namanya dosa. Karena saya dulu jalan masuknya itu melalui agama. Jadi saya merasa bahwa ya ini cuma agama. Bahkan dulu saya punya figur ketua pemuda di gereja saya yang lama. Itu juga omong kotor, pakai bahasa khas orang Surabaya. Hidupnya juga kayaknya benar atau enggak diragukan gitu ya. Jadi saya merasa bahwa semua orang Kristen sama aja. Sampai saudara. Lagi-lagi ya ini bukan karena GMS-nya. Tapi karena saya menemukan kebenaran. Sampai ketika saya datang di retreat, diajak retreat. Kebetulan retreatnya itu retreat GMS tahun 98, 97 atau 98. Lalu ikut cell group di situ. Dan saya lihat kok bisa ya ada orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tahu nggak percaya atau nggak percaya, sejak hari itu beberapa dosa yang menguasai saya lepas gitu aja. Saya nggak lagi buat dosa, tiba-tiba free gitu aja. Itulah kuasa dari kematian Yesus. Kita bisa menang. Bagi beberapa orang yang Anda terus jatuh bangun dalam dosa, beberapa dosa itu jadi kayak sebuah benteng yang kokoh. Lalu Anda berpikir bahwa aku gak mungkin bisa menang. Jawabannya adalah salah. Anda bisa menang. Beberapa ikatan tertentu, beberapa orang berkata bahwa saya ini orangnya temperamen. Beberapa orang malah bangga. Saya ini keras, temperamen. Tapi jauh dalam hatimu, Anda merasa bahwa aku mana mungkin bisa berubah. Jawabannya adalah Anda salah. Anda bisa berubah jadi orang yang lembut. Amin. Buktinya siapa? Musa. Musa itu keras. Musa itu sebetulnya temperamen juga saudara. Buktinya dia pernah melakukan satu kesalahan kan. Gara-gara jengkel dia pukul batu keluar air. Padahal Tuhan suruh ngomong, berkatalah kepada batu itu. Dia pukul. Akhirnya dia gak masuk tanah perjanjian. Tapi tahukah saudara, Tuhan sendiri yang memuji bahwa Tuhan itu berhadapan muka dengan muka karena dia adalah orang yang paling lembut di muka bumi ini. Berarti Musa yang keras juga bisa diubah. Berarti kita yang temperamental, yang emosional, kita juga bisa menang terhadap kuasa itu. Katakan amin. Itu berkat kedua. Nah sekarang kita lanjut ke berkat yang ketiga. Catat baik-baik. Kita baca dulu deh ayatnya ya, Matius 9 kita lanjutkan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun dan pulang. Coba lihat saya ya. Jadi Yesus itu didatangi beberapa orang, bawa orang lumpuh di depannya. Lalu Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu beberapa orang yang dikuasai oleh pikiran jahat itu berkata bahwa Yesus menghujat Tuhan. Lalu Yesus jawab balik. Ya, lebih mudah manakah aku berkata dosamu diampuni atau bangkit berdiri berjalan? Menurut Anda lebih mudah mana? Halo? Kalau Anda baca dari konteksnya, lebih mudah berkata bangun dan berjalanlah. Kenapa? Karena berkata dosamu sudah diampuni itu haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berkata dosamu diampuni. Katakan amin. Tapi Yesus itu Tuhan. Lalu dia ngomong begini, lebih mudah manakah? Saya ngomong bangun berdiri, berjalanlah, atau dosamu diampuni. Kalau bagi kita dua-duanya sulit. Tapi Yesus ngomong begini, supaya kamu tahu bahwa aku ini punya kuasa untuk mengampuni dosa, dengan kata lain supaya kamu tahu bahwa aku ini Tuhan, ya, aku ini berkuasa untuk mengampuni dosa, aku buat orang ini berdiri. Jadi dengan kata lain, Yesus itu membuktikan bahwa dia punya kuasa mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang. Saya ulangi, Yesus membuktikan dirinya punya kuasa untuk mengampuni dosa dengan cara membuat orang lumpuh itu berjalan. Kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan? Ternyata saudara, lewat kematian Yesus, waktu Yesus mati di atas kayu salib, ternyata Yesus itu bukan hanya membeli pengampunan dosa bagi kita, tapi Yesus juga membeli kesembuhan bagi kita. Ini adalah sebuah berkat ganda. Saudara, kalau Anda pergi traveling naik pesawat terbang, ketika Anda beli tiketnya, itu sudah include makan. Ya kemarin ketika saya di Israel, itu makan terus. Gitu ya. Padahal masih jam 4 pagi, itu dikatakan breakfast. Ya bagi saya itu jamnya jam 4 pagi. Lalu tidur lagi, dikasih makan lagi. Gitu ya, jadi di pesawat terbang kemarin makan berkali-kali. Dan ketika saya makan, saya nggak perlu bayar lagi. Karena itu sudah include dengan pergi. Jadi ketika kita diampuni, tahukah saudara, kematian Yesus itu bukan hanya memberikan kita pengampunan dosa, tapi itu juga sudah include kesembuhan. Ada amin? Kalau Anda nggak tahu ini, Anda nggak akan menikmatinya. Itu seperti orang tua saudara, itu beli premi asuransi, ya asuransi jiwa, yang ketika orang tua saudara itu meninggal, atau jangan orang tua saudara, saya anggap pengandaian. Ada seorang tua yang memberi premi asuransi untuk anak cucunya. Namanya asuransi jiwa. Nah, uang premi itu baru cair ketika sang orang tua itu mati. Nah, apa yang terjadi kalau sang anak ketika orang tuanya sudah mati, tidak tahu bahwa ternyata dia itu sudah punya, dia harusnya bisa menikmati sebuah berkat. Akibatnya apa? Dia nggak bisa pergi ke perusahaan asuransi itu dan klaim apa yang menjadi haknya. Begitu pula dengan kematian Yesus. Saudara, kalau orang tua tersebut itu masih hidup, anaknya bisa klaim nggak? Nggak bisa. Dana itu baru bisa dicairkan setelah orang tua itu meninggal.
Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, tapi sang anak nggak tahu bahwa dia itu sebetulnya orang tuanya sudah bayar premi dan dia punya hak untuk menarik sebuah dana. Kalau dia nggak tahu, maka dia nggak akan pernah pergi ke perusahaan asuransi dan klaim. Itulah yang terjadi juga bagi orang Kristen. Kalau Anda nggak tahu bahwa kematian Yesus itu bukan hanya memberikan Anda pengampunan dosa, tapi juga termasuk kesembuhan, itulah sebabnya kita nggak pernah melakukan sebuah pekerjaan iman untuk datang kepada Tuhan, untuk mengambil apa yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya mau tanya, orang tua saudara atau seseorang memberikan Anda sebuah cek. Ya, memberikan Anda sebuah cek yang Anda bisa cairkan kapanpun. Di situ misalnya anggaplah 20 miliar. Ya, cek sudah di tangan Anda. Menurut Anda sudah memiliki uangnya belum? Halo? Saudara, secara de jure Anda sudah memiliki uangnya. Tapi de factonya uang belum di tangan. Kenapa? Anda belum pergi ke bank untuk mencairkan ceknya. Katakan amin. Tapi secara hukum, de jure, Anda telah memilikinya. Itu sudah diberikan kepada Anda ketika orang itu sudah tulis cek. Dan Tuhan kita bukan manusia. Tuhan gak pernah kasih cek. Kok maksudnya cek kosong. Cek buntung gitu ya. Begitu kita cairkan gak ada dananya. No. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu, kematian Yesus itu bukan hanya memberi pengampunan dosa bagi kita. Tapi dia juga membeli kesembuhan, premi kesembuhan bagi kita. Dan itu berlaku ketika Yesus mati. Jadi anytime hari ini kita bisa datang kepada Tuhan dengan iman untuk mengambil apa yang Tuhan sudah beli. Katakan amin. Nah, itulah yang namanya pekerjaan iman. Waktu Yesus berkata, bangunlah, berdirilah. Kuasa kesembuhan itu sudah dilepaskan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu, dia harus melakukan sebuah tindakan iman, yaitu apa saudara? Bangun. Halo, amin. Coba bayangkan ya, saya duduk di lantai sini ya, saya duduk. Waktu Yesus berkata, bangun, berdirilah. Kalau saya berkata, omong kosong, orang saya lumpuh kok. Kamu ngomong apa sih, orang lumpuh kok disuruh berdiri? Kira-kira saya akan menikmati enggak berkat kesembuhan itu? Waktu Yesus berkata, bangunlah, berdirilah, kuasa kesembuhan itu langsung dilepaskan. Dan saya gimana cara terimanya? Saya harus melakukan sebuah tindakan iman sebagai bukti bahwa saya percaya. Yaitu saya berdiri. Dan apa yang terjadi waktu orang lumpuh itu berdiri? Kok tiba-tiba tumitnya jadi kuat? Ototnya tiba-tiba yang syarafnya mati, kok tiba-tiba jadi hidup? Mungkin dia agak goyang-goyang, tapi kekuatan mulai berangsur-angsur mengisi ke seluruh sendinya, tulangnya, ototnya. Dan dia bisa bangkit berdiri. Ada amin? Itulah yang terjadi. Itu Pastor Fuji, saya melihat di sana sini, saudara, kok ada orang berdoa kok nggak sembuh. Bapak Ibu, bagian kita adalah beriman. Ada amin? Dan banyak kisah di Alkitab terjadilah sesuai dengan imanmu. Dengan kata lain kita harus jaga hati dan pikiran kita terhadap sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Karena kuncinya adalah iman. Saya tahu di ujungnya, toh semua manusia toh di ujungnya akan mati. Ya, kita semua akan mati. Tapi pelayanan Yesus, sepertiga dari pelayanan Yesus. Yesus itu pelayanannya adalah preaching and teaching, memberitakan kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Yesus itu memuridkan, discipling. Yang ketiga, Yesus itu menyembuhkan dan juga melepaskan dari kuasa gelap. Berarti bukan hanya mengajar, bukan hanya khotbah,
bukan hanya memuridkan. Tapi sepertiga dari pelayanan Yesus itu adalah menyembuhkan orang sakit. Dan di masa Yesus melayani, tidak ada satupun yang gak disembuhkan. Di masa Yesus. Itu memberikan kita sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu bukan hanya peduli kita masuk sorga. Tapi Yesus di muka bumi, selama kita hidup di bumi ini, Yesus juga peduli dengan kesehatan kita. Yesus juga peduli dengan hal-hal yang kita hidupi selama di bumi. Katakan amin. Kalau ada orang ngomong, oh Yesus itu peduli hanya dengan kekekalan tok. Berarti Yesus gak perlu dong menyembuhkan orang sakit waktu Yesus ada di muka bumi. Yang penting orang masuk ke sorga, punya kehidupan yang kekal, titik. Tapi kenapa Yesus bahkan memerintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit? Karena Yesus bukan hanya peduli kepada hal yang nanti setelah kita mati, tapi Yesus juga peduli dengan kita semasa kita hidup. Paling tidak hari ini kita mau beriman bahwa Dia peduli. Katakan amin. Saudara, caranya gimana? Anda perlu tahu bahwa Yesus sudah bayar itu semua di kayu salib, termasuk kesembuhanmu. Dan yang berikutnya adalah Anda melakukan tindakan iman. Ada 2 tindakan iman yang saya mau propose. Yang pertama, tindakan iman yang pertama adalah berkata-kata dengan iman. Saudara, berkata-kata itu bisa sebuah doa, bisa sebuah doa syafaat, atau doa memindahkan gunung. Doa memindahkan gunung itu adalah memerintahkan penyakit untuk pergi atas tubuhmu. Ya, jadi doa syafaat, ya, atau berkata-kata confessing the word, bahwa aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh, ya, memperkatakan firman, gitu ya, atau doa yang memindahkan gunung, yaitu doa memerintahkan penyakit untuk pergi. Lalu tindakan iman yang kedua adalah, saudara, Anda melakukan tindakan iman yang memang Tuhan tuntun untuk Anda lakukan. Dalam kasus-kasus kesembuhan, contoh misalnya, yang paling dekat aja kemarin di Israel, waktu baptisan itu ada satu orang datang untuk minta didoakan kakinya karena dia gak bisa nempel ke sini. Gitu ya. Jadi kakinya agak begitu. Jadi dia itu kalau begini gak bisa nempel kaki. Jadi kakinya selalu ada rongga begini. Ya ketika itu lagi nunggu baptisan ya saya doakan dalam nama Yesus, hips jadilah normal, X-nya itu jadilah lurus dan sebagainya. Beberapa kali saya doakan, saya minta dia berdiri, coba dia jalan. Nah itu adalah sebuah tindakan iman. Dia jalan. Ya, bisa jadi salah satu tindakan iman itu juga berobat ke dokter. Ikuti terapi yang mungkin kalau itu beberapa penyakit, ikuti saran dokter. Bukan berarti Anda beriman itu berarti anti dokter. No, Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat dokter. Tapi juga kesembuhan supranatural Tuhan juga sediakan. Yang pasti adalah lakukan tindakan iman. Apa yang terjadi setelah beberapa kali, 3 kali saya doakan, masih dicoba, masih belum bisa lurus, tapi sudah agak geser katanya. Iya, kok lebih rapat ya? Lebih rapat. Ternyata waktu itu sudah selesai dan harus baptisan, lalu besoknya atau beberapa hari waktu dia cek, ternyata dia sudah bisa rapat. Berarti struktur tulangnya itu bergeser, hipsnya bergeser dan dia bisa rapat. Itu namanya kesembuhan. Siapa yang sembuhkan? Saya? No. Saya melepaskan dengan iman, orang itu melakukan sebuah tindakan iman. Dia jalan, dia lakukan sesuatu yang dia belum lakukan. Katakan amin. Itu cara Anda mencairkan cek yang tadi yang sudah menjadi milik saudara. Itu caranya Anda mencairkan dana premi yang orang tua sudah bayarkan kepada kita. Itulah caranya kita ini menerima berkat kematian Yesus yang ketiga, yaitu kesembuhan dan pemulihan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami.
Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.